Polisi menukar wajahnya dengan bos geng ini kasus. Alat khusus mengelupas kulit wajahnya secara utuh. Usai perban dibuka, Xiao En menjadi bos geng itu. Rencananya lancar, ia pun tertawa. Namun tiap bercermin, ia harus melihat wajah musuhnya. Xiao En disuntut penenang agar tenang kembali. Demi membasmi geng itu, ia harus bertahan. Dokter menanamkan pengubah suara agar suaranya persis Cage. Selain dua dokter tadi, identitasnya tetap rahasia. Dengan wajah Cage, Xiao En dibawa ke penjara untuk mengorek lokasi bom dari adik Cage. Namun, setibanya di sana, kakinya langsung diborgol berat. Yang lebih parah lagi, para narapidana di sini tampaknya semua punya dendam pribadi dengan Cage. Mereka menatap Xiao En dengan tajam. Setiap mata dipenuhi permusuhan. Untungnya, di tengah kerumunan Xiao En langsung melihat adik Cage. Demi mendapatkan kepercayaan adiknya, ia harus belajar bersikap arogan seperti Cage. Namun yang didapat justru adalah pemukulan brutal dari narapidana lain. Penampilan Xiao En yang kacau balau ini sama sekali tidak seperti seorang Joshua. Agar tidak membongkar identitasnya, ia harus berusaha tampil gila. Maka, ia tiba-tiba melawan balik dan dalam sekejap berhasil melempar si gendut hingga terlempar jauh. Namun saat tiba pada pukulan terakhir, ia tetap saja tidak tegak untuk benar-benar melakukannya. Melihat perilakunya, Lily sudah sejak awal menyadari ada yang tidak beres. Sehingga tak peduli seberapa dekat Xiao En mencoba mendekat, pihak lawan tetap selalu waspada. Xiao En berbohong bahwa dirinya dipukul pingsan oleh polisi dan dipaksa meminum banyak obat aneh. Ia mencoba menggunakan alasan amnesia untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan pribadi yang diajukan adiknya. Aku bahkan tidak tahu kenapa si brengsek itu, tapi kemarin dia tiba-tiba menyerangku. Lakukan saja keduanya. Kau tidur bareng istri dan adik perempuannya pada malam dia dikirim ke sini. Kurasa itu menjelaskan kenapa dia begitu marah. Wah, Xiao En bertanya tentang bom yang dipasang oleh Cage, tapi adiknya langsung mengalihkan topik. Meski Xiao En terus mengorek informasi, ia tak mendapat petunjuk apapun. Saat itulah bos geng aslinya. Bos besar pun datang. Ia melepas perbannya dan seketika rasa sakit luar biasa menyebar di wajahnya. Saat ia menyentuhnya dengan lembut, barulah ia sadar bahwa seseorang telah mengambil kulit wajahnya. Sementara itu, wajah Sheriff John sedang direndam dalam cairan nutrisi di sampingnya. Ia menangkap dokter bedah wajah, lalu lewat rekaman operasi, ia tahu segalanya. Diancam Cage, dokter terpaksa menukar wajah mereka. Suatu hari, John tiba-tiba didatangi tamu. Saat pintu terbuka, ia melihat wajahnya sendiri. John terpaku, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lalu, ia mengeluarkan koran hari itu. Semua orang yang mengetahui rahasia operasi ganti wajah telah ia bakar hidup-hidup. Mulai sekarang, Cage akan menggantikan dirinya menjadi kepala polisi yang penuh kemegahan itu. Sementara John hanya bisa membungkuk di penjara gelap untuk menghabiskan sisa hidupnya. Yang lebih membuat putus asa, ia bahkan mengenakan cincin pernikahan John. Saat itu John Bak-Shukun yang mengusap air mata, sedih sekali. Ia tak menyangka semuanya berakhir begini. Penuh amarah dan malu, ia mengamuk dan mencekik Cage. Sipir segera menghajar John dengan tongkat listrik hingga pingsan. Sementara itu, Cage menyamar dan merebut posisi serta keluarga John. Dengan rayuan, ia memikat istri John dan mencoba mengambil hati putrinya. Namun, putrinya yang butuh privasi ingin pindah ke dekat kampus lewat platform 58 Tongcheng. Sikap Cage pun memicu kecurigaan. Sejak kapan kamu merokok? Kamu akan melihat banyak perubahan di sini. Di sisi lain, John cemas Cage akan menganiaya keluarganya. Namun saat ia masih terpuruk, hal tak terduga pun terjadi. Cage menyalahgunakan wewenangnya demi membebaskan adiknya. Ia bahkan mengejek John. Gagal, John mengaku pada sipir, namun malah dianggap bodoh dan diinjak. John terjatuh kesakitan dan putus asa. Sementara itu, sang adik bicara singkat dengan Cage, lalu langsung mengenalinya. Adiknya dibayar $10 juta oleh teroris untuk meledakkan bom. Namun Cage tak peduli. Ia menyuruh adiknya berpikir luas dan menegaskan jika bom dijinakkan, ia jadi pahlawan kota dan bisa dapat banyak uang. Adiknya terpengaruh, lalu berkat petunjuknya, tim menemukan bom itu. Namun, kode sandinya sulit dipecahkan cepat. Cage dengan percaya diri bersandar di pintu, lalu menyuruh semua orang keluar. Menghadapi bom yang hampir meledak, Cage tetap tenang, bahkan sempat menari sombong. 2 detik sebelum ledakan, ia santai memasukkan kode sandi. Dalang peledakan ini pun seketika berubah jadi pahlawan penjinak bom. John terkejut terbelalak melihat berita TV. Ia tak menyangka semuanya jadi begini, mengingat kesombongan Cage. Kemunculan Zhang membuatnya sangat kesakitan. Saat itu, ia merasa seperti Shukun memesan makanan, dan makanannya sudah datang. Bertahun-tahun lalu, Casey pernah mencoba bunuh diri. John sedang menaiki komedi putar bersama putranya ketika Cage tanpa ragu menarik pelatuk. Peluru itu menembus tubuh John, membunuh putranya yang sedang melindunginya. John sangat terpukul, dan tanpa henti mengejar keberadaan Cage. Hingga 2 hari lalu, ketika Cage muncul kembali dalam incaran polisi. Ia menyamar sebagai pendeta, bernyanyi bersama para gadis di gereja, lalu menembak gadis tercantik di paduan suara. Cage memasang kata sandi pada bom dan kemudian pergi ke bandara untuk bertemu saudaranya. Anak buahnya membantunya melepas mantelnya, memperlihatkan 2 pistol Hawk berwarna emas. Sebagai bos gangster, Cage sangat boros bahkan saat memberi uang. Ia menyuruh anak buahnya untuk memasang bom, lalu bersiap untuk pergi dengan jet pribadinya. Namun yang tidak ia duga adalah pramugari cantik di sebelahnya sebenarnya adalah seorang polisi yang menyamar. Sebelum pesawat itu lepas landas, banyak sekali mobil polisi sudah mengejar mereka. John bahkan lebih mengemudikan helikopter. Dia memblokir jalur lepas landas pesawat dan melepaskan tembakan dengan cepat.
kehilangan tenaga. Cage menarik Desert Eagle emasnya dari pinggangnya, melompat keluar dari kokpit, dan melepaskan rentetan tembakan yang dahsyat, membunuh beberapa petugas di tempat. Namun, karena kalah jumlah, Cage hanya bisa melawan dan mundur. Saat itu saudaranya ditangkap. Karena tidak mampu menyelamatkannya, dia hanya bisa menatap tak berdaya sebelum dengan cepat bersembunyi di balik bayangan, mencoba melarikan diri dari penangkapan. Meskipun Cage berhati-hati, suara pengisian ulang magazinnya yang biasa menarik perhatian John. Keduanya kemudian terlibat dalam pertempuran sengit. John memanfaatkan kesempatan itu, memutus rantai di dekatnya dan berayun di belakang Cage, langsung menundukkannya. Menghadapi situasi putus asa ini, Cage masih menolak untuk menyerah. Dia menarik belati dari belakangnya, mencoba melakukan serangan mendadak. Namun, John sudah mengetahui tipu dayanya dan melayangkan tendangan keras, membuat Cage terlempar puluhan meter seperti layang-layang dengan tali yang putus sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Cage jatuh ke kawat, berduri lalu pingsan. John yang berhasil balas dendam pun lega. Ia berencana pensiun demi fokus pada keluarganya. Namun, atasannya datang membawa dokumen rahasia. Meski geng Cage tumpas, ia ternyata memasang bom di kota. Jika meledak, seisi kota terancam. Kini Cage koma dan hanya ada adiknya yang sangat tertutup dan bungkam. Untuk mencari bom, mereka sempat berencana tukar wajah. Namun rencana gagal dan identitas John malah dicuri Casey. Sadar harus membalikan keadaan, John harus kabur. Saat istirahat, si kacamata bilang, sepatu besi hanya bisa dilepas di ruang eksekusi. Satu-satunya peluang kabur. Mendengar itu, John langsung menemui sipir. Ia langsung menyerang sipir. Sipir segera memukulnya jatuh, dan John pun dibawa ke ruang eksekusi sesuai rencananya. Sementara itu, si gendut pingsan tersetrum. Saat sepatu besinya dilepas, John mencoba membangunkan si gendut. Aku tidak menyentuh istrimu atau adikmu. Istrimu mencintaimu. Dia menunggumu. Ayo pergi. Mendengar itu, sipir mengejek. Tapi tiba-tiba diserang adu. John menendang, merebut pistol, dan melumpuhkan penjaga sekitar. Mereka memanjat ke platform dan menerobos ruang kontrol lantai 3. John merusak sirkuit hingga kelebihan beban, membuat sistem kendali dan borgol mati. Seketika penjara pun kacau balau. Para narapidana mulai melakukan kerusuhan, dan John memanfaatkan momen itu untuk kabur melewati gerbang besi. Namun, ia terkejut menyadari bahwa penjara itu ternyata terapung di tengah lautan. Saat sipir mengejarnya dengan helikopter, John yang terdesak langsung melompat ke dalam laut yang sangat dalam. Tak lama kemudian Cage dikabari bahwa John telah tewas. Tapi Cage tidak akan percaya sebelum melihat mayat John dengan matanya sendiri. Baginya, jika John berhasil kabur, dia pasti akan menjadi masalah besar. Benar saja, John yang berhasil lolos dari maut akhirnya benar-benar memahami cara kerja permainan ini. Menyamar jadi Cage, ia ke markas geng menemui kakak iparnya. Wajahnya yang mirip membuat sang kakak ipar tak curiga dan langsung mengambilkan Desert Eagle emas milik Cage. Meski dikira akan sembunyi, John justru bersiap membunuh kepala polisi. Saat anak buahnya bertanya caranya, John menyebut kode keamanan rumah yang ternyata tanggal lahir mendiang putranya. Bagaimana bisa kamu tahu begitu banyak tentang pertunjukan? Aku tidur dengan istrinya. Suara tawa yang sangat panjang dan meledak-ledak ini terdengar begitu keras serta meriah hingga memenuhi seluruh ruangan dengan suasana keceriaan yang luar biasa dan tidak kunjung berhenti. Keinginan terbesar John saat itu adalah mengupas wajah Cage dan membuangnya. Saudara iparnya, melihat kondisinya yang gila, terdiam sesaat karena ketakutan. Tepat ketika ia melanjutkan kegilaannya, pacar Cage muncul dan menamparnya hingga pingsan dengan satu pukulan yang sangat keras. Ketika ia terbangun, ada seorang anak laki-laki kecil yang lucu di depannya. Jika putranya masih hidup, ia akan seusia dengan anak laki-laki itu. Ya, dia anakmu juga. John teringat putranya lalu memeluk anak itu dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba FBI menyerbu. John melindungi ibu dan anak itu, sementara kakak iparnya memimpin perlawanan. Dengan senapan di ruang sempit, agen FBI tak berdaya. John dan kakak iparnya bekerja sama menyelamatkan keponakan mereka. Namun Cage tiba-tiba menodongkan senjata ke arah anak itu. Kakak ipar John melompat menghentikannya, tapi tertembak di leher. Dia berhasil melindungi adik dan keponakannya. Ia tersenyum pada John, lalu tumbang selamanya. Melihat kekejaman Cage, John sangat marah dan langsung bergerak. Menembaki Cage membabi buta. Kini hanya tersisa dua musuh bebuyutan ini. Keduanya bersandar pada cermin, sadar lawan ada di belakang. Lalu, mereka serempak berbalik, menatap wajah musuh di cermin dan langsung menembak. Kedua orang itu bertarung sengit dan sulit dipisahkan. Namun FBI yang datang tidak mengetahui identitas John. Mereka langsung menembakkan sebuah roket ke arahnya. John pun terpaksa melarikan diri ke atap gedung. Begitu keluar dari lorong, ia langsung melihat adik Cage. Tanpa pikir panjang, ia menendangnya dari atas gedung tepat di depan tali. Begitu Cage sadar, ia baru menyadari bahwa yang tewas ternyata adalah adik yang paling ia sayangi. Ia langsung dilanda kesedihan yang mendalam. Tiba-tiba merasa semua perjuangan ini menjadi tidak ada artinya lagi. Sikap Cage yang berubah drastis ini juga diperhatikan oleh FBI yang baru saja tiba. Itu hanya Troy milik Pollock. Cage tumpas geng kriminal dan kembali diberi penghargaan. Namun John tak punya tujuan. Ia hanya menyelinap pulang. Saat istrinya melihatnya, ia terperangah. John menutupi wajah lalu menjelaskan dengan lembut. Karena istri tak menolak, ia berani memeluknya. Sang istri mulai menyadari sesuatu. John membuka rahasia pribadi mereka. Ditambah sikap aneh suaminya, sang istri pun benar-benar curiga. Jadi saat Cage tertidur, istrinya diam-diam mengambil sampel darah dan membawanya ke rumah sakit untuk diuji. Ternyata hasilnya tidak cocok dengan darah suaminya. Saat ia masih terkejut, John tiba-tiba muncul dari belakang. Ia menceritakan detail-detail hubungan mereka, akhirnya berhasil mendapatkan kepercayaan istrinya. Dari mulut istrinya,
Selanjutnya, John pun mengetahui bahawa besok Cage akan menghadiri sebuah pemakaman. Pada hari pemakaman, John berdoa untuk putranya di dalam gereja, lalu meminta seorang anak kecil untuk memberikan foto putranya kepada Cage. Begitu melihat foto itu, Cage langsung merasa tidak tenang. Setelah kerumunan bubar, John benar-benar muncul di gereja, dan Cage pun perlahan berjalan mendekatinya dari belakang. Musuh bertemu, suasana pun langsung memanas, dan mereka langsung bertarung tanpa banyak bicara. Saat keduanya saling menahan, Cage menangkap istri John sebagai sandera. Dengan jumlah orang yang lebih banyak, situasi pun berubah menjadi 2 lawan 1. Namun, tak disangka, mantan pacar Cage juga mengejar ke sana. Ia sendiri melihat kepala polisi membunuh kakaknya, dan dendam ini harus ia balas. Sasha, sayang. Lancaster, itu Archer. Aku bosan. Sasha sama sekali tidak percaya pada kata-kata Cage. Situasi pun kembali menjadi tegang. Suasana hening seperti sebelum badai. John dan istrinya saling bertatapan, dan Sasha segera mengerti maksud mereka. Tiba-tiba, dia bergerak dan membebaskan wanita itu, sementara Song Jan juga ikut dalam aksi mendadak ini. Di tengah kekacauan, Sasha melindungi John dari peluru dan menitipkan putranya sebelum tewas. Melihat Cage kabur, John mengejarnya. Mereka berkelahi, John menjatuhkan Cage pakai gagang senjata lalu mencekiknya. Namun putrinya muncul tiba-tiba dan menodongkan senjata ke arah mereka. Meski John menjelaskan, sang putri lebih percaya penglihatannya. Untung, ia cuma tak sengaja mengenai lengan John. Cage manfaatkan itu untuk menyandera si gadis, bahkan menjilat wajahnya. Saat itulah, si gadis sadar kebenarannya. Ia hunuskan pisau lipatnya, lalu tusuk paha Cage. Situasi berbalik, John mengejar Cage ke pantai, tapi malah disergap. Dengan bahu terluka, John sempat tak berdaya. Genting, ia raih tombak ikan dan tusuk paha Cage saat hendak beri serangan maut. Namun, Cage tertangkap. Putus asa, Cage meraih besi dan hendak melukai wajah John. Marah, John menendang vitalitas Cage, lalu menusuk jantungnya dengan tombak ikan. Saat NFBI tiba, mereka segera menghampiri John. Saat mereka bertarung, sang istri melapor ke polisi. Dibantu dokter, John memulihkan wajahnya. Saat berkumpul kembali, ia membawa putra Sasha sebagai penawar duka atas anaknya. Kini, keluarga berempat itu hidup bahagia.